Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Saudara kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat sebagai kewajiban kita umat Islam. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih berada di dalam bulannya Allah, yaitu Syahrullah, bulan Rajab. Sekarang sudah hari yang kelima daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita umat Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita hanya 24 jam dihitung dari maghrib ke maghrib. Mati kita berada di antara dua waktu sholat. Matinya seseorang sesudah maghrib atau sesudah isya, atau sesudah subuh, atau sesudah zuhur, atau sesudah asar. Bagaimana mati di dalam husnul khatimah? Dirikan sholat yang 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 102. Sesungguhnya sholat itu adalah atas orang-orang mukmin, diwajibkan di dalam waktu yang sudah ditentukan. Insya Allah orang yang mendirikan sholat 5 waktu di dalam waktunya, Allah akan memberinya rizki mati di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat At-Toha ayat 14. Orang yang mendirikan sholat 5 waktu selalu mengingat kepada Allah dan selalu beribadah kepadanya dengan ikhlas, dengan betul-betul mendirikannya tepat waktunya. Orang yang mendirikan sholat 5 waktu akan dipelihara dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji ialah perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, dan perbuatan munkar ialah perbuatan yang mendurhakai Allah, yang akan mendatangkan dosa, yang akan mendatangkan siksa. Orang yang mendirikan sholat 5 waktu, dia akan berusaha untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tajwid. Orang yang mendirikan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap hari, dia akan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, menjadi hamba yang mempunyai budi pekerti yang baik. Dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut akan banyak baktinya kepada Allah, baktinya kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada
Alkitab yaitu Al-Quran, dan dirikanlah olehmu sholat. Sesungguhnya sholat itu senantiasa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah lebih besar dari selain zikrullah, daripada segala ketaatan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, maka Dia akan membalasnya amal kamu itu. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Saudara kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendirikan sholat 5 waktu adalah orang mukmin yang beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang yang sholat 5 waktu adalah orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang hanya mengutamakan kenikmatan dunia saja. Sesungguhnya beruntung orang-orang mukmin, mereka yang di dalam salatnya khusyuk dan mereka dari perbuatan yang sia-sia berpaling. Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Hadirin rahimahumullah yang sama-sama mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Qala ba'duhum warada fi hadisin man hafadha ala salati akramakumullah bi khamsihi salih yurfa'u anhu daikul ais wa adzabul qabr wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Berkata sebagian mereka ulama, lah datang di dalam hadis, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, niscaya Allah memuliakannya dengan 5 perkara. Pertama, diangkat daripadanya kepitikan hidup. Kedua, diangkat dari siksa kubur. Yang ketiga, Allah memberinya buku amalannya dari sebelah kanannya. Yang keempat, dia melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan di atas jurang api neraka jahanam seperti hilal, dan dia masuk surga tanpa diperiksa amal. Ya Allah ya Rabb, rombongkanlah kami di dalam rombongan hamba-hambamu yang menjaga sholat 5 waktu, di dalam rombongan hamba-hambamu yang sholatnya khusyuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin yang sama di belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini perlu juga kita jaga 5 sebelum datang yang 5. Ambil keuntungan sebelum datang yang 5. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqabika, wa ginaka qabla fakrika, wa firagaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika." Ambil keuntungan yang 5, artinya kita mengambil pelajaran yang 5 ini dalam pengajian, dalam silaturahim, dalam bakti kepada kedua orang tua sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika, jaga di masih muda kita, ambil keuntungan di masih muda. Muda itu usia umur 40 ke bawah, saudara. Usia sebelum 40 itu masa muda kita, ambil keuntungan. Kalau kita belum bakti kepada orang tua, baktilah kepada kedua orang tua kita. Kalau kita belum banyak belajarlah di masa muda kita, sebelum kita nanti tua. Setelah umur 40, 50, 60 itu udah umur tua, saudara. Kita mau ngaji susah, mau belajar susah, mau ninak kembali talim juga kaki sudah penyakitan. Nah, maka ambil waktu muda kita masih gagah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wasihataka qabla saqamika, kita mumpung sehat, mumpung bisa dagang, mumpung bisa jualan, bisa belanja, bisa ke masjid, kesehatan kita pakai buat ke masjid. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, berjamaah kita harus tetapkan, kita harus lazimkan. Kenapa? Karena kita masih muda, masih gagah. Tapi kalau kita sudah tua, kita sudah dirawat di rumah sakit, mau kemana kita? Kita sudah tua, sudah tidak lihat, tidak bisa jalan, kecuali dituntun. Itulah manusia, saudara. Kemudian waginaka qabla fakrika, ambil di masa kamu kaya. Di masa kita kaya, kita punya infak, punya harta, infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Utama di masjid kita ini perlu infak, perlu pembelanjaan.
perlu nafkah buat pengurus atau buat kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Kapan? Mumpung kita dikasih rezeki oleh Allah, infakkan harta kita ke jalan Allah, baik kepada orang-orang duafa, kepada orang-orang miskin kita salurkan, baik kepada yang membutuhkan di antara tetangga kita yang susah kita bantu sebelum kita datang daripada kefakiran. Karena manusia nggak selama kaya, manusia nggak selama dia mampu, kadang dia tidak mampu. Kemudian wa firagaka qabla sublikat, ambil di waktu senggangmu sebelum waktu sibuk. Kita masih muda, sebelum 40 belum ada pembiayaan buat anak-anak kita melanjutkan sekolahnya. Kenapa kita masih muda? Ambil kewaktuan kita, ambil kesempatan kita di masa muda buat belajar, buat mencari nafkah yang betul-betul untuk dijalurkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah tua kita sudah tidak bisa ke pasar, saudara. Kalau sudah tua kita tidak bisa mencari rezeki kecuali kita dibagi sama orang, atau dibagi sama anak, atau diberikan dari orang-orang yang memang menginfakkan hartanya. Kemudian wahayataka qabla mautika, mumpung kita hidup sebelum mati, kita ayo sholat sebelum kita disolatkan, baca Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran. Mari kita sama-sama kehidupan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita dijadikan manusia kecuali untuk ibadah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang sama dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna asal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqali yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu wa taqabbala minni minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil malikil jabbaril karimis sattar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi tahaw anil dhunubi wal auzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi